Bab 3891 banding 3890 Thunder Tracer Ground, sebuah fragmen dari Starfield. Kekuatan alam semesta berbintang agak melebihi ekspektasi Wang Xian. Menurut apa yang dikatakan oleh raksasa ruang angkasa yang kacau itu, ada cukup banyak raksasa ruang angkasa tingkat ciptaan asal surga di langit berbintang yang tak terbatas. Hal ini membuat Wang Xian sedikit takjub. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, Lan Qingyue terbang. Kepiting Ao juga datang di waktu yang sama. Dalam transaksi ini, selain beberapa harta karun lainnya, ada juga harta karun yang kuat. Tanah harta karun ini berada di urutan kedua setelah tanah harta karun ras puncak. Tentu saja, seorang ahli dari Istana Naga akan berada di sana untuk mengawasinya. Dengan kekuatan Ao Crab saat ini, dia dianggap yang terkuat di Istana Naga selain benih naga yang menawan. Biarkan Ao Kepiting mengawasinya. Xiao Xian, buah embrio yang mengembalikan jiwa telah dibawa. Lan Qingyue berkata pada Wang Xian. Wang Xian mengangguk dan memberi isyarat padanya. Senior Hundun, ini. Petik 2. Lan Qingyue melambaikan tangannya dan melemparkan semua buah embrio yang mengembalikan jiwa ke Hundun Space Beast. Kedua tentakel di kepala Hundun bergerak dan memberi isyarat padanya. Setelah mengukurnya, senyuman muncul di wajahnya. Baiklah, beri aku sisa 200 buah dalam 100 juta tahun. Selamat berbisnis. Petik 2. Kata Chaotic Space Beast dengan puas. Selamat berbisnis. Petik 2. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke tanah harta karun itu. Aku telah mengambil alih tanah harta karun itu. Tidak ada lagi makhluk luar angkasa di sana. Aku akan meninggalkan auraku di sana. Makhluk luar angkasa lainnya tidak akan berani datang. Petik 2. Kata binatang luar angkasa Chaotic. Wang Xian dan yang lainnya merasakan energi menyelimuti mereka. Sesaat kemudian, pemandangan di sekitar mereka berubah. Kecepatan yang mengerikan membuat Wang Xian dan yang lainnya tidak bisa melihat sekeliling dengan jelas. Ketika kekacauan Space Beast berhenti, mereka sampai pada sebuah benda aneh yang mengambang di tengah lautan. Benda ini terapung di tengah lautan. Luasnya sebanding dengan bintang kecil. Itu tampak seperti pohon yang aneh. Petir menyambar di atasnya. Inilah tempatnya. Anda bisa masuk dan merasakannya. Petir di sini mengandung vitalitas yang sangat besar. Petik 2. Kata binatang astral pangsit kepada Wang Xian. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Saat dia semakin dekat, dia segera merasakan energi petir dalam jumlah besar. Energi petir ini sangat lembut, dan Wang Xian bahkan bisa menyerapnya. Setelah menyerapnya, Wang Xian bisa merasakan ada energi penyembuhan yang terkandung di dalam petir. Jika Wang Xian terluka, dia akan bisa pulih dengan cepat di sini. Lokasi di tengah sangat efektif untuk naga petir Istana Nagamu. Petik 2. Suara binatang luar angkasa Chaotic terdengar. Wang Xian merasakannya sejenak dan mengangguk. Terima kasih, Senior Hundun. Istana Naga kami sangat puas dengan transaksi ini. Petik 2. Hehe, pempuas banget juga. Tempat ini sangat aman. Oh benar, kecuali kamu memiliki suratku, jangan melangkah ke bagian dalam langit berbintang yang tak terbatas. Ada banyak wilayah binatang kosmik asal surga. Begitu Anda menjadi sasaran, Anda akan terbunuh sepenuhnya. Beberapa harta kebangkitan tidak berguna bagi binatang kosmik asal surga. Petik 2. Sebaiknya berhati-hati. Saya sangat menantikan Anda menciptakan dunia baru, Raja Naga. Petik 2. Kata Hundun. Terima kasih, Senior. Petik 2. Wang Xian menangkupkan tangannya dan menjawab dengan hormat. Bola di antena monster luar angkasa yang kacau itu berkedip dan menghilang dalam sekejap. Hundun Senior ini cukup bagus. Dia sangat bisa dipercaya. Petik 2. Lan Qingyue melihatnya pergi dan berbisik kepada Wang Xian. Ya, senang rasanya bisa merasakan bahwa Senior Hundun tidak memiliki niat buruk. Petik 2. Wang Xian mengangguk dan tersenyum pada Lan Qingyue. Kesepakatan kali ini lumayan. Petik 2. Lan Qingyue mengangguk sambil tersenyum juga. Xiao Xian, ada beberapa hal yang terjadi di kota berbintang. Perdana Menteri Gui meminta saya untuk memberitahu Anda tentang hal itu. Tentara kepercayaan alam semesta ingin menyerang kota berbintang. Namun, mereka mungkin melarikan diri setelah mendengar bahwa kami telah membunuh para dewa dan menyerah untuk menyerang kota berbintang. Petik 2. Selain itu,
kepercayaan alam semesta seharusnya sudah mengetahui kekuatan kita. Diperlukan setidaknya 1000 tahun bagi 21 legiun untuk melarikan diri dari kota berbintang menuju perjalanan alam semesta kepercayaan mereka. Selain itu, ada juga masalah dengan klan Phoenix. Lebih dari selusin murid Istana Naga yang terbunuh telah dibangkitkan. Tidak akan lama lagi mereka akan dibangkitkan sepenuhnya. Ketika saatnya tiba, kebenaran akan terungkap. Namun, Perdana Menteri Gui telah menebak bahwa ada kemungkinan 90% klan Phoenix sengaja mencari masalah. Petik 2. Lan Qingyue berbicara lagi dan berbicara kepada Wang Xian satu persatu. Wang Xian mengangkat alisnya. Masalah klan Phoenix yang membunuh murid Istana Naga kita bisa ditangani nanti. Lagi pula mereka tidak akan bisa melarikan diri. Mari kita berurusan dengan tentara alam semesta iman terlebih dahulu. Pasukan mereka yang beranggotakan 21 orang adalah sumber daya yang sangat besar untuk Istana Naga kita. Saat Wang Xian berbicara, matanya berbinar. Mayat para ahli alam semesta kepercayaan akan ditarik semua kekuatan keyakinannya ke dalam inti keyakinan setelah kematian mereka. Dengan kata lain, meskipun mayat para ahli kepercayaan alam semesta tidak dapat meningkatkan kekuatan para murid ahli Istana Naga. Namun, kekuatan keyakinan memiliki efek yang sangat kuat saat menerobos. Ada 21 alam semesta kepercayaan dengan lebih dari 20 juta dewa dan penganutnya. Jika Wang Xian dapat membunuh beberapa dari mereka, Istana Naga akan terus berkembang dengan kecepatan yang mengerikan di masa depan. Pasukan alam semesta kepercayaan harus bersiap untuk melarikan diri ke bagian itu. Wang Xian tidak bisa membiarkan mereka kembali dengan mudah. Dia telah terperangkap selama lebih dari 30 juta tahun. Inilah saatnya membuat mereka membayar harganya. Paling tidak, dia harus menghancurkan beberapa legiun. Akan lebih baik lagi jika dia bisa menghancurkan semuanya. Namun, itu bukan tidak mungkin. Petik 2. Wang Xian bergumam. Dengan gerakan lengannya, pecahan galaksi muncul di telapak tangannya. Ayo pergi. Mari kita masuk ke negeri harta karun ini dulu. Kalau begitu, kita akan berbohong untuk memanggil naga guntur dari Istana Naga. Petik 2. Saat dia berbicara dengan Lan Qingyue, dia terbang langsung ke tanah harta karun ini. Ketika dia tiba di tengah tanah harta karun, Wang Xian duduk di sana dengan menyilangkan kaki. Selama saya bisa menyempurnakan fragmen galaksi ini, saya akan memiliki kemampuan untuk membunuh semua dewa di puncaknya. Pada saat itu, saya akan membunuh mereka terlepas dari keyakinan mereka terhadap alam semesta atau ras Phoenix. Petik 2. Wang Xian berkata pada Lan Qingyue sambil tersenyum. Xiao Xian, berapa lama untuk memperbaikinya? Lan Qingyue bertanya pada Wang Xian. Mungkin butuh waktu puluhan ribu tahun. Saya pertama-tama akan membina pasukan alam semesta iman. Sekalipun ada harta karun terbang, dibutuhkan setidaknya 5 hingga 600 tahun untuk kembali ke jalur alam semesta iman. Saya pertama-tama akan mengasuh mereka. Setelah 200 tahun, saya akan pergi dan mencari tentara alam semesta iman. Petik 2. Wang Xian memutuskan. Dia pertama-tama akan membina pasukan kepercayaan alam semesta. Itu akan cukup untuk memiliki kekuatan panteon tingkat puncak. Ketika saatnya tiba, dia akan mencari pasukan alam semesta kepercayaan. Sudah waktunya menuai panen. Bab 3892 banding 3891 Sekutu Klan Phoenix. Wang Xian telah tidak aktif selama lebih dari 30 juta tahun. Dia tidak meninggalkan tempat ini dengan bunuh diri. Dia sedang menunggu hari ketika dia akan membalas dendam dan melakukan serangan balik. Namun, hari ini datang dengan sangat ganas. Kekuatan Xiao Lan Qingyue tidak hanya meningkat, tetapi dia juga memperoleh pecahan medan bintang yang sangat kuat. Ini adalah harta karun tertinggi tingkat takdir Tianyuan. Di alam semesta kepercayaan, para ahli dari 8 istana telah memperjuangkan 8 fragmen ini saat itu. Adapun Wang Xian, dia mendapatkannya dengan relatif mudah. Masalah klan Phoenix akan dibahas nanti. Pasukan alam semesta kepercayaan akan ditangani terlebih dahulu. Wang Xian menduduki pusat negeri guntur dan kilat ini. Batu kincir 5 elemen dan cakram naga Tai Chi terbang keluar dan berputar mengelilinginya. Dia mulai memelihara fragmen bintang ini. Hanya dengan mengasuh mereka barulah mereka dapat dikontrol dan digunakan. Dengan bantuan cakram naga Tai Chi dan batu giling 5 elemen, kecepatan pemeliharaannya akan meningkat pesat. Waktu berlalu hari demi hari. Di negeri petir ini,
naga petir diangkut satu persatu. Negeri petir ini memang keberadaan yang langka. Energi yang terkandung di dalamnya hanya sedikit lebih rendah daripada jantung api yang menyala-nyala. Murid naga petir dan istana naga berelemen petir dapat meningkatkan kecepatan kultivasi mereka secara signifikan. Dengan bantuan hati iman, para ahli istana naga dapat meningkat dengan sangat cepat. Waktu berlalu hari demi hari. Mengaum, mengaum, mengaum. 100 tahun kemudian, suara gemuruh tiba-tiba datang dari depan kota bintang. Setelah pasukan alam semesta kepercayaan mundur, seluruh alam semesta 9 asal telah memasuki era damai. Namun, semua murid yang kuat tahu bahwa kedamaian di alam semesta 9 asal tidak akan bertahan lama. Karena istana naga mungkin akan membalas dendam pada klan Phoenix. Banyak murid kuat dari ras puncak dan tingkat tinggi juga menunggu. Namun setelah lebih dari 100 tahun, istana naga tidak mengambil tindakan apapun. Namun, kali ini, para murid alam semesta 9 asal tidak begitu cemas sehingga istana naga tidak akan membalas dendam. Karena Raja Naga berada di alam semesta kepercayaan, dibutuhkan ratusan tahun baginya untuk terbang. Tanpa perang, seluruh kota luar angkasa menjadi damai. Pada hari ini, suara gemuruh tiba-tiba mengejutkan semua murid di kota luar angkasa. Mereka di sini. Petik 2. Mereka akhirnya sampai di sini. Petik 2. Saat ini, di sebuah bangunan dengan lambang klan Phoenix yang terletak di kota berbintang. Lebih dari selusin burung Phoenix alam berdaulat level 7 mendengar suara gemuruh dan menghela napas lega. Klan Qinying Space Behemoth ada di sini. Klan Phoenix kami telah menegosiasikan ulang persyaratan dengan mereka. Mereka telah mengirimkan 4 eksistensi alam berdaulat level 7. Dengan mereka di sini, meskipun Raja Naga sangat kuat, apa yang bisa dia lakukan terhadap kita? Ayo pergi dan sambut mereka. Petik 2. Para ahli suku Phoenix bergerak dan terbang menuju bagian depan raksasa. Kota bintang. Kicauan, kicauan, kicauan. Petik 2. Di saat yang sama, mereka merespons dengan kicauan. Apakah itu suku kosmik Behemoth yang dihubungi suku Phoenix? Itu di sini. Auranya sangat menakutkan. Itu pasti penguasa level 7. Petik 2. Perlombaan Phoenix seharusnya mencapai kesepakatan dengan ras monster luar angkasa ini. Sekarang, tidak akan mudah bagi Raja Naga dan yang lainnya untuk membunuh ahli ras Phoenix. Aura yang menakutkan. Ras Phoenix benar-benar telah menghubungi mereka. Selain itu, ada beberapa eksistensi kuat yang sebanding dengan alam penguasa puncak. Mereka tidak terkalahkan di alam semesta 9 asal dan alam semesta kepercayaan kita. Raja Naga dan yang lainnya paling tidak sebanding dengan binatang luar angkasa penguasa level 7. Petik 2. Sepertinya krisis klan Phoenix akan segera teratasi. Saya ingin tahu berapa harga yang telah mereka bayar. Petik 2. Di kota bintang raksasa, para ahli ras puncak telah melihat ke arah itu ketika mereka mendengar suara gemuruh. Ketika mereka melihat klan Phoenix menyambut mereka, mereka semua bergumam sendiri. Ada apa di sana? Apa yang telah terjadi? Mengapa ada makhluk luar angkasa yang terbang ke sini, dan ras Phoenix menyambutnya? Berapa level monster luar angkasa ini? Ini sangat menakutkan. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari 21 legiun yang percaya pada alam semesta saat itu. Petik 2. Di dalam kota luar angkasa, murid elit lainnya dari ras tingkat tinggi juga mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Para ahli dari ras tingkat tinggi tidak lagi lemah. Mereka sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang para ahli di bidang penguasa. Kekuatan 4 makhluk luar angkasa yang terbang di atasnya bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan 21 legiun, 20 juta dewa, dan penganut alam semesta. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Ini mengejutkan mereka. Kemudian, semua murid melihat ahli ras Phoenix berbicara dengan 4 makhluk luar angkasa dan kemudian membawa mereka pergi. Apa yang sedang terjadi? Adalah 4 monster luar angkasa yang bekerja dengan Phoenix. Balapan. Tidak mungkin. Bagaimana makhluk luar angkasa yang begitu menakutkan bisa mengenal Phoenix? Balapan. Bukankah itu berarti ras Phoenix juga memiliki kekuatan yang menakutkan? Keempat makhluk luar angkasa ini pasti berada di alam penguasa tingkat ke-7. Mereka sebanding dengan ahli ranah penguasa puncak kita. Jika klan Phoenix memiliki ahli seperti itu, maka Raja Naga dari Istana Naga tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka. Petik 2.
Mereka tidak hanya punya metode apapun, bahkan Raja Naga dari Istana Naga mungkin bukan tandingan klan Phoenix. Seperti yang diharapkan dari balapan puncak, mereka sebenarnya memiliki kartu truf yang menakutkan. Petik 2. Semua murid kuat di kota berbintang berdiskusi. Semua orang mengira ras Phoenix akan menderita pembalasan gila Istana Naga. Mereka mungkin harus membayar harga yang sangat mahal. Namun, mereka tidak menyangka ras Phoenix akan memanggil 4 monster luar angkasa yang sangat menakutkan. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika Raja Naga dari Istana Naga dan yang lainnya telah mencapai puncak alam penguasa, ras Phoenix masih bisa melawan mereka. Hal ini membuat semua murid yang kuat menghela nafas pada kartu truf yang kuat dan kekuatan balapan puncak sekali lagi. Ini juga akan menyebabkan perang masa depan antara klan Phoenix dan Istana Naga mengalami perubahan besar sekali lagi. Berita ini menyebar dengan cepat di dalam lempengan batu komunikasi. 100 tahun berlalu dengan cepat sekali lagi. Masih belum ada pergerakan dari Istana Naga. Pada saat yang sama, di lokasi harta karun Thunderbolt, Wang Xian melihat energi di dalam fragmen Starfield dan tersenyum. Setelah 200 tahun mengasuh, dengan bantuan batu kincir 5 elemen dan cakram naga Tai Chi, kecepatan mengasuh jauh lebih cepat dari yang dia duga. Lebih jauh lagi, kekuatan yang dia bisa kendalikan fragmen bintang jauh lebih kuat dari yang dia duga. Bab 3893 banding 3892, mulailah berburu. Ayo pergi. Kekuatan mereka sebanding dengan Xiaolan dan Lan Qingyue. Wang Xian merasakan kekuatan yang bisa dia kendalikan dan senyuman muncul di wajahnya. Batas dari fragmen bidang bintang ini adalah meminjam kekuatan dari fragmen bidang bintang dan mampu membunuh 3 hingga 4 keberadaan di puncak alam penguasa. Petik 2. Dia bergumam. Setelah berhubungan dengan ciptaan asal surga, ia mengetahui bahwa ketika ciptaan asal surga dalam kondisi sempurna, itu disebut bidang bintang. Itu bisa melepaskan kekuatan mengerikan dari seluruh galaksi. Mengenai cara penghancurannya, Wang Xian tidak tahu. Namun, 8 fragmen yang dimilikinya setara dengan 1/5 dari seluruh fragmen ciptaan asal surga. Dengan kata lain, ada 32 pecahan galaksi di luar. Adapun di mana sisa pecahannya, Wang Xian tidak tahu. Singkatnya, hal itu jelas bukan dalam dunia kepercayaan. Di seluruh alam semesta kepercayaan, ada pembangkit tenaga listrik di alam asal surga yang telah mencari segala sesuatunya. Fragmen lainnya berada di alam semesta lain. Setelah mengendalikan sebagian kekuatan Wang Xian saat ini menjadi lebih kuat. Bahkan jika dia tidak bergantung pada Lan Qingyue dan Xiaolan, dia masih bisa bertarung melawan 2 dewa puncak. Qingyue, Wang Xian memegang pecahan bintang di tangannya. Dia memandang Lan Qingyue yang tidak jauh darinya dan berteriak. Xiao Xian, apakah kita akan bergerak? Lan Qingyue segera bertanya sambil tersenyum. Ya, inilah waktunya bertemu dengan tentara yang percaya pada semesta. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Baiklah, ayo pergi. Dengan kekuatan kita, selama kita menguncinya, kita dapat dengan mudah menghancurkannya. Petik 2. Lan Qingyue berkata sambil tersenyum. Ayo pergi. Mari gunakan kekuatan pecahan galaksi untuk terbang. Dengan begini, kecepatan kita akan lebih cepat. Petik 2. Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan gelombang energi melonjak ke dalam pecahan galaksi. Meteor. Dia berteriak dengan suara rendah dan sebuah meteor langsung muncul di bawah mereka. Lan Qingyue, Xiaolan, dan yang lainnya segera mendarat di meteor. Berdengung. Seluruh meteor bergetar. Setelah itu, ia melesat melintasi seberkas cahaya dan melesat ke kejauhan. Ini adalah kecepatan mengerikan dari meteor sungguhan. Seperti yang diharapkan dari fragmen tingkat penciptaan asal mula surga. Ini sangat kuat. Petik 2. Lan Qingyue merasakan kecepatan ini dan berseru dengan sedikit keheranan. Ini memang sangat kuat. Saat itu, 8 panteon tingkat 7 dapat menyaingi kekuatan panteon puncak dengan bantuan pecahan bidang bintang ini. Di tanganku, mereka bisa meletus dengan kekuatan yang lebih kuat. Petik 2. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Xian kecil, Perdana Menteri Gui telah melaporkan kepadamu tentang apa yang terjadi dalam 200 tahun terakhir, kan? Lan Qingyue memandangnya dan bertanya sambil tersenyum. Saya sudah mengatakannya. Petik 2. Wang Xian mengangguk. Selusin murid Istana Naga kita telah dibangkitkan.
Memang klan Phoenix lah yang mencari masalah. Petik 2. Sekarang, klan Phoenix telah menemukan sekutu monster luar angkasa. Terlebih lagi, mereka adalah 4 monster luar angkasa yang berada di alam level 7. Mereka seharusnya adalah kelompok binatang luar angkasa dari alam semesta 9 asal saat itu. Petik 2. Lan King Yue menambahkan, saya tidak tahu apakah mereka dapat dianggap sebagai bawahan dari monster luar angkasa yang kacau balau. Jika ya, kita memiliki token Raja Binatang sehingga mereka tidak dapat menyerang kita. Kami tidak takut pada 4 monster luar angkasa di alam penguasa tingkat 7 bahkan jika mereka bukan bawahan dari monster luar angkasa yang kacau. Selama mereka berani membantu klan Phoenix, kami akan segera membunuh mereka. Kata Wang Xian. Sekarang, Istana Naga memiliki kekuatan dan kepercayaan diri untuk melakukannya. Lan King Yue mengangguk sambil tersenyum. Meteor itu terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Ini masih merupakan tepi langit berbintang yang tak terbatas. Wang Xian dan yang lainnya relatif aman di tepi langit berbintang yang tak terbatas. Setelah terbang dengan kecepatan tinggi selama beberapa bulan, mereka terbang keluar dari lautan. Kecepatan meteor sebanding dengan kecepatan ahli Pantheon tingkat puncak. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada kecepatan 21 pasukan alam semesta kepercayaan. Selama 200 tahun, mereka paling banyak bisa terbang setengah perjalanan. Kita tinggal menunggu di tengah jalan. Petik 2. Tempat di mana kota berbintang itu berada lebih dekat dengan lorong alam semesta 9 asal. Adapun jalur alam semesta kepercayaan, itu adalah kebalikan dari jalur alam semesta 9 asal. Dengan kata lain, pasukan alam semesta kepercayaan telah menyerbu alam semesta 9 asal dan terbang melintasi seluruh alam semesta. Dengan kecepatan mereka, mereka hanya dapat menempuh setengah jarak dalam 200 tahun. Yang perlu dilakukan Wang Xian hanyalah menunggu di sini. Mari kita berpisah jika waktunya tiba. Lan King Yue memandang Wang Xian dan berkata. Oke, Wang Xian mengangguk. Tidak hanya itu, saya juga akan berbohong untuk membawa Lin Wenluo kemari. Saya akan memintanya untuk membawa sejumlah besar mesin terbang dan menyiapkan mata-mata di ruang hampa. Begitu mereka ditemukan, kami akan segera memburunya. Lin Wenluo adalah seorang ilmuwan di dunia sains dan teknologi. Dia bisa dianggap telah bergabung dengan Istana Naga. Istana Naga akan memberinya sejumlah besar logam kuat. Dia akan membantu Istana Naga untuk menempa senjata ampuh. Dia tidak tahu seberapa jauh jangkauan Lin Wenluo. Namun, masih sangat mudah untuk memasang mata-mata di langit berbintang. Robot terbang, pengawasan, dan sejenisnya adalah spesialisasi dunia teknologi. Oke, Lan King Yue menganggukkan kepalanya. Wang Xian mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan mengirim pesan ke kebohongan dan Lin Wenluo. Lin Wenluo menjawab dengan sangat cepat. Beberapa menit kemudian, Lin Wenluo muncul di depan Wang Xian. Salam, Raja Naga. Petik 2. Lin Wenluo memandang Wang Xian dengan hormat dan kagum. Dibandingkan masa lalu, rasa hormat dan kekaguman yang dia miliki sekarang bahkan lebih kuat. Sekarang, di alam semesta 9 asal, siapa yang tidak mengagumi Raja Naga dari Istana Naga? Dia sendirian membuat seluruh kepercayaan alam semesta menundukkan kepalanya. Kekuatan seperti itu mengejutkan semua orang. Pada saat ini, Lin Wenluo merasa sangat bahagia karena dia telah memilih untuk bergabung dengan perkemahan Istana Naga. Hehe, berdiri. Wang Xian memandangnya dan mengangguk sambil tersenyum. Bagaimana penelitian beberapa tahun lalu? Terima kasih, Raja Naga, senjata Istana Naga yang ditingkatkan, klan Palu Api dari Istana Naga, Wusa, dan yang lainnya. Hasil penelitian selama puluhan juta tahun terakhir lumayanlah. Kini, mereka mampu memproduksi senjata yang dapat mengancam keberadaan di level ketiga. Alam Tuan. Petik 2. Lin Wenluo menjawab dengan senyuman di wajahnya. Lumayan. Alasan saya memanggil Anda ke sini adalah untuk meminta Anda menutup domain luar angkasa. Domain luar angkasa ini mungkin sangat besar. Anda tinggal mengirim robot pengintai dalam jumlah besar untuk menyelidikinya. Petik 2. Wang Xian mengangguk dan berkata padanya. Oh, Raja Naga, apakah itu pasukan yang mencari alam semesta iman? Lin Wenluo menebak. Ya, pasukan dari alam semesta iman. Mereka seharusnya sedang dalam perjalanan kembali sekarang. Saya ingin mencegat mereka. Petik 2.
Wang Xian mengangguk. Saya khawatir jangkauan blokade ini akan sangat luas. Anda dapat melakukan sebanyak yang Anda bisa. Baiklah, Raja Naga. Area ini terlalu luas. Saya hanya bisa menyegel paling banyak sepersepuluhnya. Ini dengan syarat pusatnya tidak disegel. Lin Wenluo berbicara. Tentu, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Bab 3894-3893 mulai berburu. Turun. Menggunakan teknologi untuk menjelajah sangatlah efektif. Saat ini, di alam semesta 9 esensi, tidak ada yang lebih mudah untuk dijelajahi dan dipantau selain teknologi. Saat alam semesta 9 esensi pertama kali dibuka, ia juga menggunakan teknologi untuk menjelajahi situasi di dalamnya. Lin Wenluo mulai memasang perangkat pengintai nano di ruang kosong sekitarnya. Masing-masing nanometer sangatlah kecil, tetapi dapat mencakup area yang luas. Dari satu lokasi ke lokasi lain. Seluruh alam semesta berbintang begitu luas bahkan setelah menggunakan nanometer dalam jumlah besar, ia hanya dapat mencakup 1/10 wilayahnya. Area ini sudah sangat luas. Namun masih banyak tempat yang kosong. Ini juga sesuatu yang Wang Xian tidak punya pilihan lain. Jika dia ingin menyegel satu sisi alam semesta berbintang ke sisi lain, itu tidak akan terjadi. Tunjukkan. Kecuali hasil penelitian Lin Wenluo sebanding dengan kekuatan ras puncak lainnya, dia tidak akan mampu mencakup seluruh area. Namun, Wang Xian sudah puas dengan mencakup 1/10 wilayah. Faktanya, cara terbaik adalah dengan menutup area di depan lorong alam semesta kepercayaan. Dengan begitu, dia bisa menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun, dia merasa was-was. Bagaimana jika kepercayaan alam semesta mengirim ciptaan asal surga langsung ke dalam dan membunuh Wang Xian sebelum segera pergi? Raksasa ruang ciptaan asal surga di alam semesta berbintang tidak akan mampu bereaksi dalam waktu. Jika mereka menunggu di sini sebentar, mereka akan bisa bertemu dengan para dewa yang percaya pada alam semesta. Itu akan menjadi panen besar. Wang Xian membantu Lin Wenluo menyiapkan tempat itu. Butuh beberapa dekade bagi mereka untuk menyelesaikan penyiapannya. Setelah itu, mereka datang ke tengah dan menunggu dengan tenang. Ini adalah metode yang bodoh. Mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Tidak ada jalan lain. Di sebuah planet di langit berbintang, Lin Wenluo duduk di depan mesin dan memeriksa situasi pemindai. Wang Xian, Lan Qingyue, dan yang lainnya menunggu di samping. Kebohongan juga disebutkan oleh Wang Xian. Begitu mereka bertemu dengan para dewa yang percaya pada alam semesta, Wang Xian akan berbohong untuk membawa mereka dan membunuh mereka dengan cepat. Waktu berlalu hari demi hari. Wang Xian dan yang lainnya tidak terburu-buru. Mereka menunggu dengan tenang. Menurut spekulasi dia, pihak lain akan lewat sini dalam waktu 50 tahun. Adapun kapan tepatnya dia akan lewat selama 50 tahun ini, tidak diketahui. Tahun demi tahun, mereka menunggu. Pada saat yang sama, di langit berbintang yang jauh di depan, pasukan kepercayaan alam semesta dan sebuah istana terbang dengan kecepatan tinggi. Lebih dari 1 juta dewa dan orang percaya semuanya memiliki ekspresi buruk. Kejadian ini telah melampaui ekspektasi semua dewa dan penganut kepercayaan alam semesta. Tidak ada yang menyangka bahwa 8 dewa yang meminjam pecahan bintang, serta 2 istana dan lebih dari 200 dewa peringkat 7, semuanya akan dibunuh oleh Raja Naga dari Istana Naga. Dewa kuno Istana Naga, Master Kun Makan, sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa puncak mereka. Kekuatan dewa puncak, 2 keberadaan di tingkat ini, sudah cukup untuk menghancurkan pasukan di 21 istana mereka. Biarpun mereka kabur perlahan, mereka semua akan dibantai. Saat ini, satu-satunya kekuatan di alam semesta kepercayaan yang sebanding dengan dewa puncak adalah pecahan bintang. Oleh karena itu, setelah menerima kabar ini, 24 kuil alam semesta kepercayaan segera mengeluarkan perintah untuk mundur. Mereka mengeluarkan perintah untuk menarik diri dari alam semesta kepercayaan. Karena Istana Naga, Raja Naga dan yang lainnya bukan lagi sesuatu yang bisa dilawan oleh kepercayaan alam semesta. Mereka harus memikirkan cara baru. Untuk mencegah Istana Naga membalas dendam, mereka harus segera kembali. Ke-21 tentara istana segera kembali. Mereka tidak kembali bersama, tapi menyebar. Begitu mereka kembali bersama, tujuan mereka akan sangat besar. Jika mereka bertemu dengan Istana Naga Raja Naga,
keyakinan mereka pada alam semesta akan mendapat masalah. Jadi, 21 legiun terpecah. Beberapa bahkan membagi seluruh legiun menjadi lebih dari selusin dan pergi, terbang menuju jalur iman semesta. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa istana naga kecil Raja Naga akan benar-benar memaksa alam semesta iman kita sedemikian rupa. Petik 2. Di tengah legiun ini, lebih dari 100 dewa tingkat 7 berdiri di depan binatang luar angkasa. Di belakang mereka, semua dewa dan penganut kepercayaan alam semesta semuanya berada di monster luar angkasa tingkat 6 untuk kembali lebih cepat. Balapan puncak lainnya di seluruh alam semesta 9 asal bukanlah tandingan kita, tapi monster seperti Istana Naga telah muncul. Menurut sejarah Istana Naga, kebangkitan mereka memang cukup mengerikan. Petik 2. Raja Naga Istana Naga sialan ini, aku mendengar dari kakekku bahwa pecahan bidang bintang dari 8 istana telah hilang. Itu telah menarik perhatian dewa tertinggi, Raja Pantheon. Saat Raja Pantheon marah, Raja Naga dari Istana Naga pasti akan mati. Petik 2. Sekelompok dewa tingkat 7 mengobrol, wajah mereka dipenuhi amarah. Jika bukan karena Raja Naga dari Istana Naga, mereka percaya bahwa alam semesta tidak akan begitu menyedihkan dan berhati-hati. Setelah kita kembali kali ini, saat kita kembali, sudah waktunya bagi Raja Naga dari Istana Naga untuk membayar harganya. Petik 2. Kelompok dewa tingkat 7 berbicara. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke sekeliling. Space Behemoth, yang berada di alam level 6, terus terbang ke depan. Raja Naga, ada berita. Petik 2. Lebih dari 10 tahun telah berlalu. Lin Wenluo telah mengawasi semua informasi pengawasan. Suatu hari, dia melihat informasi yang dikirimkan dari alat pengintai. Matanya berbinar dan dia segera angkat bicara. Ketika Wang Xian mendengar berita itu, matanya berbinar. Di mana letaknya? Biarkan saya melihatnya. Petik 2. Informasi tersebut dikirimkan dari alat pengintai ini. Raja Naga, lihatlah. Petik 2. Sebuah gambar segera muncul di depan Lin Wenluo. Dalam gambar tersebut, seekor binatang kosmik menakutkan yang berada di level 6 penguasa melintas. Di atas binatang kosmik yang berada di level 6 penguasa ini, ada banyak tokoh yang percaya pada dewa alam semesta dan murid-muridnya. Ketika Wang Xian melihat ini, dia sedikit menyipitkan matanya. Kirimkan lokasinya ke kebohongan. Petik 2. Wang Xian segera berkata. Lin Wenluo mengangguk dan segera mengirimkan informasi itu ke pikiran Lai. Sosok Lai bergerak dan menghilang dalam sekejap. Raja Naga. Petik 2. Setelah lebih dari 10 detik, sosok Lai kembali ke Wang Xian dan mengangguk padanya. Saya menemukannya. Seharusnya itu adalah kekuatan tentara yang percaya pada alam semesta. Tentara dari 21 istana telah menyebar. Baiklah, ayo hancurkan yang ini dulu. Petik 2. Mata Wang Xian berbinar saat dia berbicara. Meskipun mereka tidak bisa menghancurkan semuanya sekaligus jika mereka berpisah, itu tetap akan menjadi keuntungan besar bahkan jika mereka menghancurkan seluruh legiun istana. Ada jutaan legiun, dan setiap legiun memiliki 70.000 hingga 80.000 dewa. Orang-orang percaya lainnya juga merupakan eksistensi terkemuka di bawah para dewa. Berdengung, berdengung, berdengung. Kebohongan dan Wang Xian lenyap seketika. Detik berikutnya, mereka muncul di Void. Pasukan orang beriman sedang terbang ke arah itu. Petik 2. Setelah berteleportasi ke altar iblis yang ditinggalkan oleh kebohongan, dia menunjuk ke suatu arah. Bab 3895 banding 3894 memulai perburuan. Turun. Baiklah. Petik 2. Wang Xian melihat ke arah yang ditunjukkan oleh kebohongan dan sedikit menyipitkan matanya. Dengan gerakan telapak tangannya, pecahan Starfield muncul di tangannya. Sebuah planet muncul di bawah kakinya. Dia mengejarnya dengan kecepatan yang mengerikan. Kali ini, Lan King Yue tidak mengikutinya. Dia bisa dengan mudah membunuh seseorang yang percaya pada kekuatan tentara alam semesta. Kecepatan terbangnya sangat cepat, sebanding dengan kecepatan monster luar angkasa level 7. Sedangkan untuk monster luar angkasa level 6, kecepatannya jauh lebih lambat. Mereka hanya terbang sekitar 10 detik. Dengan kecepatan Wang Xian, dia akan mampu mengejarnya dalam waktu kurang dari 10. Dengan bantuan kekuatan mengerikan dari pecahan galaksi, segera, sosok binatang luar angkasa muncul di garis pandang Wang Xian. Di tubuh Galactic Beast itu ada sejuta tentara istana.
Ketika Wang Xian melihat mereka, dia tidak bisa menahan senyum. Sudah waktunya untuk membalas dendam. Fragmen galaksi, domain yang tidak dapat dipecahkan. Petik 2. Wang Xian langsung terbang. Kecepatan dahsyat yang ditimbulkan oleh pecahan galaksi menyebabkan pasukan kepercayaan pada alam semesta tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia terbang dan segera melepaskan energi pecahan galaksi. Domain yang tidak dapat dipecahkan. Dalam sekejap, seluruh kehampaan mengalami transformasi yang mengerikan. Langit berbintang barusan sepertinya telah menghilang, menyebabkan mereka memasuki langit berbintang lainnya. Dan di langit berbintang ini, ada energi mistis. Ada juga bintang dan meteorit di sekitarnya. Tampaknya tidak istimewa. Ini adalah kekuatan manipulasi Wang Xian terhadap fragmen galaksi. Meskipun dia telah memupuknya sedikit, kendalinya atas fragmen Starfield telah melampaui 8 dewa. 8 dewa meminjam kekuatan yang jauh lebih sedikit daripada dia, dan metode serangan mereka juga jauh lebih sedikit. Setidaknya, 8 dewa tidak akan bisa menggunakan domain yang tidak dapat dipecahkan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Di depan, semua dewa dan penganut istana matahari yang bersinar yang berdiri di atas raksasa luar angkasa melihat pemandangan ini. Pupil mereka sedikit mengerut dan wajah mereka menunjukkan ekspresi keheranan. Mereka segera mengukur sekeliling mereka dan dipenuhi kewaspadaan. Mereka tidak langsung curiga bahwa mereka telah diserang oleh Raja Naga dari Istana Naga. Mungkin juga mereka diserang oleh raksasa luar angkasa di alam semesta berbintang. Mereka mengukur lingkungan sekitar mereka. Meledak. Petik 2. Wang Xian melihat mereka ditarik ke zona yang tidak dapat dipecahkan dan tersenyum. Dia tersenyum dan mengeluarkan suara gemuruh pelan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, meteorit di bawah monster luar angkasa level 6 itu meledak. Gempa susulan yang mengerikan dari ledakan itu langsung menuju ke Space Beast. Mengaum, 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 mengaum. Kekuatan destruktif menyebabkan makhluk luar angkasa itu mengaum ketakutan dan putus asa. Di bawahnya, sejumlah besar luka langsung muncul. Lukanya merobek tubuhnya, menyebabkan kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Tidak bagus, ada penyergapan. Petik 2. Ini serangan yang mengerikan. Semua dewa dan penganut alam semesta merasakan serangan datang dari bawah, dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka melihat kekuatan hidup makhluk luar angkasa yang berada di alam penguasa level 6 dengan cepat menghilang, dan mereka buru-buru terbang ke langit. Domain yang tidak dapat dipecahkan. Kecuali kekuatanmu lebih kuat dariku, satu kata dariku dapat menentukan hidup dan mati semua makhluk hidup di wilayah ini. Petik 2. Wang Xian bergumam sambil melihat lebih dari 100 level 7 Pantheon. Tanpa ragu-ragu, dia mengepalkan telapak tangannya ke udara. Berdengung. Gelombang energi menyelimuti lebih dari 100 Pantheon tingkat 7. Energi mengerikan menekan mereka. Tidak baik. Kekuatan macam apa ini? Di mana musuhnya? Eksistensi macam apa yang menyerang kita? Sial, apakah itu Raja Naga? Kelompok Dewa Tipe 7 merasakan energi yang menakutkan, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tubuh mereka meledak dengan kekuatan iman yang sangat besar, dan gambaran orang-orang yang beriman muncul. Namun, di bawah kekuatan ini, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Bagaimanapun juga, domain yang tidak dapat dipecahkan adalah serangan kekuatan penuh dari balapan puncak, jadi mereka tentu saja tidak bisa menahannya. Jeritan terdengar saat dewa tingkat 7 jatuh satu demi satu. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, dewa tingkat 6 lainnya, dewa lain, dan semua pengikutnya melihat pemandangan ini dengan kaget. Lebih dari 100 dewa tingkat 7 terbunuh seketika. Kekuatan macam apa ini? Weng weng weng. Petik 2. Pada saat ini, gelombang energi melonjak menuju dewa dan penganut lainnya. Energi yang tak terkalahkan dan menakutkan membuat mereka tidak mampu melawan sama sekali. Faktanya, banyak dewa dan orang percaya bahkan tidak berteriak. Lebih dari 1 juta orang percaya dan dewa, hanya dalam beberapa detik, hanya selusin dari mereka yang masih melayang di udara, melihat sekeliling dengan putus asa. Berdengung. Namun, pada saat ini, mereka merasakan gelombang energi melonjak ke dalam pikiran mereka. Setelah itu, mata mereka menjadi kusam. Kekuatan penangkap jiwa. Semua orang beriman dan para dewa telah meninggal.
Dia telah meninggalkan selusin dari mereka untuk melakukan penangkap jiwa. Dia siap mengumpulkan informasi tentang legiun lainnya. Dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan semua mayat. Ada juga banyak sumber daya. Namun, satu-satunya penyesalan adalah Wang Xian tidak dapat menggunakan harta dan senjata dari alam semesta kepercayaan. Baginya, itu sama sekali tidak berguna. Gelombang informasi ditransmisikan ke dalam pikiran Wang Xian, menyebabkan sudut mulutnya sedikit melengkung. Berdasarkan informasi di benak 10 dewa lebih ini, dia memperoleh sedikit pemahaman tentang legiun lainnya di alam semesta kepercayaan. Semuanya sudah tersebar. Ada banyak sekali alam semesta kepercayaan yang paling dekat dengan mereka. Itu harus berada dalam jangkauan pengawasan Lin Wenluo. Adapun legiun alam semesta keyakinan lainnya, saya tidak tahu. Wang Xian bergumam. Namun, dia agak puas bisa mendapatkan informasi. Untuk bisa mendapatkan begitu banyak hanya dalam satu perjalanan. Ini adalah keuntungan besar. Wang Xian melambaikan tangannya dan domain yang tidak dapat dipecahkan itu menghilang. Senyuman lebar muncul di wajahnya. Pasukan iman ini sebanding dengan kekuatan semua murid kuat dari ras terkuat di alam semesta 9 asal. Dan hati keyakinan mereka adalah harta bagi murid-murid kuat di alam semesta 9 asal untuk mencapai terobosan. Ini terlalu berlebihan untuk kemajuan Istana Naga. Ayo lanjutkan. Mari kita berjuang untuk menghancurkan 7-8 pasukan iman. Petik 2. Wang Xian menyeringai dan berkata. Dia melihat kebohongan yang ada di sampingnya. Sebuah kebohongan datang padanya dan membawanya ke markas sementara mereka. Xiao Xian, apakah kamu berhasil? Lan Qingyue segera bertanya ketika dia melihat Wang Xian kembali. Saya berhasil. Panen kali ini lumayan. Selain itu, saya mendapat kabar baik. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan berkata, kehancuran pasukan Istana Sun Glory hanyalah permulaan. Bab 3896 banding 3895, pasukan iman kedua. Lin Wenluo, pantau arah di sebelah kanan. Petik 2. Wang Xian menerima berita dari puluhan panteon tingkat 4 Istana Radiant Sun. Di sebelah kanan, ada pasukan Fight Army. Kisaran ini berada dalam jangkauan kepanduan Lin Wenluo. Wang Xian memberinya perintah dan terbang ke arah itu bersama Lan Qingyue. Kita seharusnya bisa mendapatkan panen yang bagus kali ini. Lan Qingyue mengikuti di samping Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Panennya pasti bagus. Petik 2. Wang Xian mengangguk. Bahkan jika kita hanya dapat menghancurkan 2 hingga 3 legiun alam semesta iman, itu masih memungkinkan Istana Naga kita memperoleh sumber daya dalam jumlah besar. Petik 2. Kita harus tahu bahwa 2 hingga 3 legiun alam semesta iman berarti ada 200.000 ahli tingkat panteon. Mengesampingkan segalanya, jantung dari 200.000 orang kuat di tingkat panteon dapat dengan mudah melahirkan 200.000 keberadaan tingkat tuan di Istana Naga. Belum lagi ada orang percaya di bawah level panteon. Wang Xian terbang di sebelah kanan menurut ingatan panteon para dewa. Dia ingin melihat apakah dia bisa bertemu mereka. Berdengung. Tidak lama kemudian, Lin Wenluo mengirim pesan. Wang Xian tersenyum saat melihat pesannya. Lin Wenluo telah mendeteksi para dewa yang percaya pada alam semesta di lokasi yang tidak jauh darinya. Namun, ini berbeda dari yang terakhir kali. Kali ini, jumlahnya hanya lebih dari 100. Terlebih lagi, lebih dari 100 dewa ini telah menemukan alat pengintai yang telah dia buat. Setelah Wang Xian menerima pesan ini, dia segera terbang menuju lokasi yang dikirim Lin Wenluo. Dia hanya berjarak beberapa menit dari lokasi itu. Ini seharusnya menjadi teknologi dari alam semesta 9 asal. Meskipun teknologi alam semesta 9 asal tidak terlalu kuat, namun sangat berguna dalam hal eksplorasi dan pengawasan. Saat ini, hanya Raja Naga dari Istana Naga dan pembangkit tenaga listrik alam semesta 9 asal lainnya yang dapat bergerak di sekitar sini. Ini harusnya diatur oleh Naga. Istana Raja Naga, kami telah ditemukan. Petik 2. Pada saat yang sama, lebih dari 100 dewa melayang di udara tidak jauh. Mereka melihat detektor di depan mereka dengan ekspresi serius. Apa yang terjadi? Satu demi satu, mereka menebak. Ekspresi mereka tidak bagus saat mereka saling memandang. Segera mundur dan beritahu tentara di belakang kita untuk menjauh dari sini. Begitu kita dikunci oleh Raja Naga dari Istana Naga, kita pasti akan mati. Cepat, kata Panteon peringkat 7. Kemudian,
Tanpa ragu-ragu, mereka lari ke belakang. Pada saat yang sama, mereka mengirimkan pesan satu demi satu. Berbeda dengan Istana Matahari Agung, pasukan istana mereka tidak berkumpul. Sebaliknya, mereka dibagi menjadi 5 tim. Setiap tim memiliki lebih dari 100 panteon, dan mereka tersebar di depan, belakang, dan kiri dan kanan. Begitu mereka menghadapi bahaya atau menemui kelainan apapun, mereka dapat segera dikirim ke tentara di pusat. Hal ini menyebabkan tentara di tengah bereaksi dengan cepat. Kali ini, mereka menemukan kelainan sebelumnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Namun, tidak lama setelah mereka pergi, Wang Xian, Lan Qingyue, dan yang lainnya muncul. Seharusnya seperti ini. Ada sedikit fluktuasi kekuatan iman di sini. Petik 2. Lan Qingyue menunjuk ke suatu arah dan berkata, "Baiklah, ayo kita kejar mereka. Kecepatan mereka tidak secepat kita." Petik 2. Sosok Wang Xian bergerak. Dengan bantuan kekuatan pecahan galaksi, dia terbang dengan cepat ke suatu arah. Temukan mereka. Petik 2. Ketika Wang Xian dan yang lainnya terbang sekitar 5 menit, sosok muncul di hadapan mereka satu persatu. Ketika Wang Xian melihat ratusan dewa, senyuman muncul di wajahnya. Oh, tidak bagus, ada kekuatan mengerikan datang dari belakang. Petik 2. Di depan, dewa tingkat 7 yang memegang gambar iman di tangannya menyadari bahwa gambar di tangannya tiba-tiba berubah. Ekspresinya berubah saat dia menggeram pelan dan segera melihat ke belakang. Saat dia melihat ke atas, pupil matanya sedikit berkontraksi. Segera, dia melihat sosok menakutkan berdiri di atas bintang dan terbang ke arah mereka. Di sampingnya ada makhluk luar angkasa yang sangat besar. Itu adalah Raja Naga dari Istana Naga. Ini buruk. Segera lapor ke tentara dan suruh mereka melarikan diri. Ekspresi terkejut muncul di wajah Pantheon peringkat 7 saat dia meraung keras. Ledakan. Saat ini, gelombang energi menyelimuti mereka. Kekuatan yang kuat menyebabkan tubuh mereka bergetar hebat. Mereka merasa ruang di sekitar mereka telah mengalami perubahan besar. Mereka merasa berada di ruang yang lengket, dan kecepatan mereka telah berkurang lebih dari 10 kali lipat. Hehe, aku dapat satu lagi. Wang Xian memandang mereka sambil tersenyum. Dengan lambaian lengannya, titik energi menutupi mereka satu persatu. Saat titik energi mendarat di tubuh mereka, para dewa langsung terbunuh. Mereka bahkan tidak sempat berteriak. Ini adalah Raja Naga dari Istana Naga. Kita ditakdirkan. Petik 2. Tuan King dan yang lainnya telah terbunuh. Raja Naga terkutuk dari Istana Naga ini. Kami percaya pada alam semesta dan tidak akan membiarkan Anda pergi. Petik 2. Ada 7 hingga 8 dewa yang tidak dibunuh oleh Wang Xian. Saat mereka melihat pemandangan ini, tubuh mereka gemetar hebat. Mereka memandang Wang Xian dengan mata merah dan berteriak keras. Penangkap jiwa. Petik 2. Wang Xian mendengar ketidakmampuan dan kemarahan mereka. Dia melambaikan tangannya dan gelombang energi melonjak ke dalam pikiran mereka. Informasi dikirimkan satu per satu. Lokasi pasti tentara alam semesta dan semua informasi muncul di benak mereka. Hehe, ayo pergi. Pasukan mereka masih di depan. Petik 2. Wang Xian melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua mayat para dewa. Lalu, dia terbang ke depan. Saat ini, tentara di garis depan sudah menerima kabar dari depan. Seluruh pasukan tidak ragu sama sekali. Mereka segera mengubah arah dan terbang ke kanan. Namun, kecepatan mereka terlalu lambat. Bagi Wang Xian dan yang lainnya, itu terlalu lambat. Kecepatan mereka tidak sama. Wang Xian bisa dengan mudah mengejar mereka. Melihat pasukan kedua berkekuatan 1 juta orang dari jauh, senyuman muncul di wajah Wang. Wajah Xian. Xiaolan menggeram pelan dan langsung terbang. Oh tidak, kita sudah ketahuan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Raksasa luar angkasa itu seharusnya adalah kun yang diberikan oleh Dewa Kuno Istana Naga kepada Tuan Kun. Kita ditakdirkan, kita ditakdirkan. Kekuatan yang mengerikan. Petik 2. Xiaolan menggeram. Semua dewa dan penganut pasukan istana ini memperhatikan. Ketika mereka melihat binatang raksasa yang menakutkan itu terbang ke arah mereka dan merasakan kekuatan yang tak terkalahkan datang dari tubuhnya, keputusasaan muncul di wajah mereka. Wang Xian memandangi pasukan ini dan tersenyum. Itu adalah pasukan kedua yang berkekuatan jutaan orang. Selanjutnya, ini bukan lagi pertempuran.
Itu adalah kemenangan yang mudah. Legiun Iman kedua. Ini juga merupakan Legiun Iman ketiga yang telah dilenyapkan Wang Xian. Melanjutkan. Bab 3897 banding 3896, Murka Alam Semesta Kepercayaan. Sialan, Raja Naga Terkutuk dari Istana Naga, Raja Naga Terkutuk, Istana Gunung Ami, kami tidak akan pernah melepaskanmu, tidak akan pernah. Petik 2. Istana Matahari Cemerlang hancur, dan istana kedua juga hancur. Pada saat yang sama, pada posisi bagian kepercayaan alam semesta, seorang lelaki tua menerima pesan, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat marah. Brengsek, dia mengumpat dengan marah. Para tetua istana ametis tiba-tiba mengumpat dengan marah, menyebabkan para tetua istana di sekitarnya mengerutkan kening dan menatapnya. Istana ametismu juga hancur. Tetua dari istana Radiant Sun bertanya pada tetua dari istana ametis dengan wajah muram. Ya, itu adalah Raja Naga dari Istana Naga, Dewa Kuno Istana Naga, penguasa pemberi makan Kun, yang membunuh semua dewa dan penganut pasukan kita. Raja Naga Terkutuk ini, begitu musibah datang di masa depan, mereka akan menjadi orang pertama yang dihancurkan oleh Istana Ametis kita. Petik 2. Tetua Istana Batu Kecubung menggeram dengan wajah penuh niat membunuh. Matanya dipenuhi kebencian. Pasukan Istana Ametis yang berkekuatan jutaan orang adalah elit mereka. Tentara berkekuatan jutaan orang telah dihancurkan, dan kekuatan inti serta fondasi mereka telah menderita kerugian besar. Mereka bahkan tidak bisa menerima kehilangan ini. Mereka telah memasuki kosmos berbintang untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi bukannya meningkatkan kekuatan mereka, mereka malah mengalami dampak yang sangat besar. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Pasukan Istana Gunung Army Anda telah dihancurkan. Tentara kita. Istana Radiant Sun seharusnya dihancurkan oleh Raja Naga dari Istana Naga. Petik 2. Para tetua dan ahli Istana Radiant Sun juga berbicara dengan ekspresi jelek. Istana Radiant Sun adalah yang pertama dihancurkan. Namun, sebelum semua dewa dan penganut Istana Matahari bersinar mati, mereka tidak melihat siapa yang menyerang. Dari kelihatannya, itu pasti Raja Naga dari Istana Naga. 2 legiun telah dihancurkan, dan dalam waktu sesingkat itu, legiun di istana kita. Para ahli di sekitar istana memasang ekspresi serius di wajah mereka. Para tetua segera memberi perintah satu per satu. Mereka menyuruh legiun di istana untuk berhati-hati. Namun, meski mereka mengirimkan pengingat, kekhawatiran di wajah mereka tidak berkurang sama sekali. Ini karena Raja Naga dan yang lainnya terlalu kuat. 2 monster luar angkasa yang sebanding dengan puncak para dewa. Bahkan pecahan bidang bintang ada di tangan Raja Naga. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa seluruh alam semesta kepercayaan kita akan dipaksa sedemikian rupa oleh kekuatan dari alam semesta 9 asal. Seorang tetua dari istana perlahan membuka mulutnya untuk berbicara, ekspresinya agak jelek. Hanya satu istana naga yang telah menyebabkan seluruh alam semesta kepercayaan mereka gelisah. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga di dunia kepercayaan mereka. Tepat pada saat ini, energi yang sangat besar tiba-tiba muncul di langit di atas semua dewa. Sosok ilusi besar yang terkondensasi dari kekuatan keyakinan muncul di langit. Sosok ilusi itu sangat besar, seolah-olah menempati seluruh bentangan langit. Sosok ini memiliki 3 wajah, kiri, kanan, dan tengah. Setiap wajah memiliki ekspresi yang berbeda. Jahat, baik hati, dan dingin. Itu adalah Raja para Dewa. Petik 2. Salam, Raja para Dewa. Petik 2. Ketika semua tetua dan ahli dari 24 istana melihat sosok ini muncul, hati mereka bergetar, dan mereka segera membungkuk hormat. Sekalipun Raja para Dewa ini bukanlah dewa tertinggi di istana mereka. Namun, saat dihadapkan pada sosok ini, semua ahli para dewa membungkuk hormat. Gelar Raja para Dewa tidak diberikan secara cuma-cuma. Fragmen langit berbintang telah diambil dan digunakan oleh Raja Naga dari Istana Naga. Perintahkan semua murid istana untuk berkumpul. Saya akan membuka saluran teleportasi dan membawa mereka kembali dengan selamat. Petik 2. Bibir wajah di tengah-tengah suara besar ini bergerak dan sebuah suara keluar darinya. Suara itu mengandung kekuatan sihir yang kuat. Seolah-olah selama seseorang mendengar suara ini, mereka akan percaya padanya. Itu adalah Raja para Dewa. Petik 2. Para tetua yang percaya pada istana alam semesta segera menanggapi dengan hormat. Dewa yang Maha Esa,
Raja Naga dari Istana Naga telah mencuri tanah berharga di alam semesta kepercayaan kita dan membunuh murid-murid alam semesta kepercayaan kita. Kita tidak boleh membiarkan dia pergi. Petik 2. Tetua Istana Gunung Ami berkata kepada Raja para Dewa dengan kemarahan dan kebencian di wajahnya. Kami sudah mengetahui hal ini. Petik 2. Tuhan Yang Maha Esa menjawab, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Karena bahkan mereka, bahkan Dewa tertinggi, tidak tahu bagaimana melakukannya. Fragmen bidang bintang telah diperoleh oleh Raja Naga dari Istana Naga, dan dia telah menggunakannya. Dalam hal ini, ia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Puncak. Selain itu, Dewa Kuno Istana Naga, Master Fit Kun, sebanding dengan ras puncak. Mereka juga tidak punya ide bagus. Bukan karena mereka tidak bisa menghancurkan Raja Naga, tapi mereka tidak mau mengambil risiko ini. Alam semesta kepercayaan memiliki harta karun tingkat penciptaan Yuan Surgawi. Membiarkan Dewa peringkat 7 membawa harta karun seperti itu ke alam semesta berbintang sudah cukup untuk membunuh Raja Naga dari Istana Naga. Namun, risikonya terlalu besar. Jika harta karun ini menarik perhatian binatang berbintang di alam semesta berbintang, itu seperti memukuli anjing sampai mati. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menggunakan harta karun tersebut untuk membunuh Raja Naga. Tanpa harta karun seperti itu, sebagai ahli terkuat di bawah level dewa tertinggi, apakah akan mudah untuk dibunuh? Selain itu, dengan penindasan alam semesta berbintang, kemungkinan membunuh Raja Naga dari Istana Naga terlalu kecil. Sekalipun ada jalan, itu tidak sepadan. Harganya terlalu mahal. Oleh karena itu, Raja Naga dari Istana Naga saat ini tidak memiliki cara untuk menghadapi kepercayaan alam semesta. Kali ini, ketika dia melangkah ke alam semesta berbintang, dia tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, dia bahkan menderita kerugian besar. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, dia hanya bisa merencanakan semuanya lagi. Ketika para tetua istana melihat bahwa Raja Segala Dewa tidak menanggapi, mereka berdiri di sana tanpa daya. Saat ini, mereka tidak punya ide yang lebih baik. Sayang sekali saya tidak mendapatkan informasi berguna. Pada saat ini, di alam semesta berbintang, Wang Xian telah menghancurkan pasukan Istana Amisan. Kali ini, dia tidak menerima kabar apapun dari pasukan para dewa Istana Gunung Ami. Ini membuatnya sedikit kecewa. Kami telah menghancurkan 2 pasukan istana secara berurutan. Saya yakin kepercayaan alam semesta pasti sudah menerima kabar tersebut. Mereka seharusnya tidak mengizinkan tentara lain memasuki wilayah kita. Petik 2. Lan King Yue, yang berdiri di samping, angkat bicara. Iya, mereka sudah memberikan teguran. Saya khawatir akan sulit memburu mereka lagi. Petik 2. Wang Xian mengangguk dan melihat ke kiri. Lin Wenluo tidak memasang alat pengintai di sebelah kiri. Ayo ke kiri dan coba keberuntungan kita. Alam semesta masih terlalu besar. Meskipun tujuan dari alam semesta kepercayaan juga sangat besar, masih sulit untuk menemukannya. Selanjutnya, saya khawatir itu tergantung pada keberuntungan. Bab 3898, Pasukan Iman 3897 dibubarkan. Ayo pergi. Petik 2. Wang Xian memimpin Lan King Yue dan terbang ke arah kiri. Kecepatan mereka sangat cepat. Untuk mencegat mereka dengan lebih baik, Wang Xian terbang menuju arah saluran alam semesta iman. Dengan kecepatannya saat ini, dia 10 kali lebih cepat dari pasukan alam semesta iman. Setelah terbang selama sebulan, Wang Xian dan yang lainnya mencari tanpa tujuan. Memang benar seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jika bukan karena ada banyak jarum, Wang Xian tidak akan mencobanya. Namun, ada manfaatnya. Jutaan dewa dan murid yang percaya pada tentara alam semesta tidak dapat bersembunyi dengan sempurna. Selama mereka meninggalkan suatu tempat belum lama ini, Wang Xian akan bisa merasakannya. Selama dia merasakannya, dia akan bisa mengejar dengan cepat. Selain itu, manfaat menghancurkan pasukan iman terlalu besar. Bahkan jika itu hanya membuang-buang waktu dan kesempatan, Wang Xian tidak akan menyerah. Istana Matahari yang bersinar dan Istana Gunung Ami telah dihancurkan. Sial, Raja Naga dari Istana Naga itu benar-benar menakutkan. Petik 2. Saat Wang Xian sedang mencari kesempatan untuk mengejar, berita tersebut juga dikirimkan ke tentara alam semesta iman. Ketika mereka menerima berita itu, ekspresi mereka sangat jelek. Faktanya, mereka sedikit ketakutan. Ini adalah 2 pasukan besar,
terutama pasukan Istana Gunung Ami. Kekuatan keseluruhan mereka bisa menduduki peringkat teratas di antara 24 kuil alam semesta kepercayaan. Kekuatan mengerikan seperti itu langsung dihancurkan. Begitu mereka bertemu dengan Raja Naga dari Istana Naga, nasib mereka akan sama. Seluruh alam semesta berbintang sangatlah besar. Kami mungkin tidak akan tersentuh, tapi kami tetap harus berhati-hati. Di ruang hampa di alam semesta berbintang, pasukan istana dengan cepat terbang ke depan. Kata Pantheon peringkat 7 dengan ekspresi serius. Setelah kita bertemu mereka, tidak mungkin kita bisa melarikan diri. Para tetua di istana telah mengirimkan berita, dan pecahan kepercayaan telah diperoleh oleh Raja Naga dari Istana Naga. Kekuatan Raja Naga dan yang lainnya bukan lagi sesuatu yang bisa kita lawan. Petik 2. Pantheon peringkat 7 di sampingnya berbicara, ekspresinya tidak yakin. Begitu kita bertemu mereka, kita pasti akan musnah. Saya merasa kita bisa berpisah dan melarikan diri, terbang menuju perjalanan iman. Petik 2. Disarankan Pantheon peringkat 7. Sarannya menyebabkan Pantheon peringkat 7 di sekitarnya terlihat termenung. Jika mereka berpisah, pasukan mereka tidak akan hancur total, dan semua orang harus bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Hal ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitu mereka berpisah, peluang bertemu Raja Naga dari Istana Naga akan meningkat. Izinkan saya bertanya kepada Penatua dan mendengarkan perintahnya. Petik 2. Kata salah satu dewa tingkat 7. Dari sudut pandang tetua, mereka harus memisahkan kita. Bagaimanapun, setiap istana tidak dapat menanggung risiko kehancuran total. Risikonya terlalu besar. Kata Pantheon tingkat 7 perlahan. Anggota Pantheon lainnya mengangguk dan saling memandang. Kalau begitu ayo kita berpisah. Masing-masing dari kita akan dibagi menjadi beberapa tim kecil dan menuju ke bagian kepercayaan. Semuanya, doakanlah nasib baik kalian sendiri. Petik 2. Kata Pantheon peringkat 7. Baiklah. Petik 2. Pantheon peringkat 7 lainnya mengangguk. Segera setelah itu, seluruh pasukan berkekuatan jutaan orang dipecah menjadi ratusan kelompok kecil dan terbang berkeliling. Meskipun metode ini meningkatkan kemungkinan bertemu dengan Raja Naga dari Istana Naga. Keuntungan terbesarnya adalah hal itu tidak akan menyebabkan seluruh pasukan musnah. Cara ini juga merupakan pilihan yang paling tidak berdaya. Bukan hanya pasukan iman inilah yang terbang menuju saluran iman dengan cara ini. Ada juga sebagian besar legiun iman yang membagi seluruh legiun. Ini karena tidak ada satupun istana yang mampu menahan hilangnya seluruh legiun. Waktu berlalu hari demi hari. Para dewa dan penganut legiun yang percaya pada alam semesta terbang ketakutan. Kecepatan mereka sekitar 10 kali lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan terbang seluruh pasukan. Setiap regu dan dewa tingkat ke-7 dan ke-6 adalah kekuatan utama. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Wang Xian memimpin Lan Qingyue mencari tanpa tujuan di alam semesta. Pada saat ini, pikirannya bergerak dan dia melihat ke suatu arah. Ke arah itu, samar-samar dia bisa merasakan aura kekuatan iman. Saya bisa merasakannya. Ayo berangkat. Wajah Wang Xian bersinar saat dia terbang langsung ke arah itu. Kecepatannya sangat cepat. Namun, dalam waktu kurang dari 10 menit, sebuah tim yang terdiri lebih dari 100 orang yang percaya pada dewa alam semesta dan pengikutnya muncul di hadapannya. Ada lebih dari 100 dewa dan penganutnya, tetapi hanya 10 dari mereka yang berada pada level para dewa. Apakah mereka tersebar? Lan Qingyue mengangkat alisnya dan bertanya kapan dia melihat ini. Hanya ada lebih dari 100 dewa dan orang percaya. Jumlah ini terlalu kecil. Kita akan tahu kapan kita melihatnya. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan langsung terbang ke arah mereka. Di depan mereka, sebelum lebih dari 100 dewa dan orang beriman yang percaya pada alam semesta dapat bereaksi, mereka melihat sesosok tubuh muncul di samping mereka. Ketika mereka melihat wajah sosok ini, pupil mereka sedikit mengerut dan keputusasaan langsung muncul di wajah mereka. Itu Raja Naga. Salah satu orang beriman berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Berdengung, Wang Xian tidak mengatakan apapun. Dia melambaikan tangannya dan gelombang energi langsung menyerang mereka. Bahkan jika Wang Xian tidak menggunakan pecahan batu giok bintang, dia dapat dengan mudah membunuh dewa tingkat 7. Gelombang energi tersapu. Kekuatan mengerikan itu langsung menenggelamkan lebih dari 100 penganut Pantheon. Hanya Pantheon level 7 yang menjerit. Sisanya,
Kecuali beberapa panteon yang sengaja ditinggalkan Wang Xian, semuanya mati. Kekuatan penyerap jiwa. Petik 2. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan menggunakan kekuatan penyerap jiwa pada beberapa penganut panteon lainnya. Karena kepercayaan pada dewa alam semesta dan alasan khusus dari kekuatan keyakinan, Wang Xian tidak dapat menggunakan kekuatan penyerap jiwa pada keberadaan pada tingkat yang sama. Setelah kekuatan penyerap jiwa digunakan, gelombang informasi dikirimkan ke dalam pikirannya. Pasukan kepercayaan di istana mereka telah hancur total dan dibagi menjadi ratusan tim kecil. Hehe, petik 2. Wang tersenyum dan berkata pada Lan Qingyue. Oh, lalu, Xiao Xian, apakah kamu tahu lokasi tim lain? Lan Qingyue mengangkat alisnya dan bertanya. Saya punya gambaran kasarnya. Ada tim yang paling dekat dengan tempat ini. Ada lebih dari itu. 200 dewa di tim itu. Kata Wang Xian. Kalau begitu, meski pasukan mereka menghancurkan para dewa dan pengikutnya, mereka masih bisa membunuh mereka satu persatu. Selanjutnya, Xiao Xian, menurutku kita bisa berpisah. Kita bahkan bisa membiarkan Xiao Lan dan yang lainnya bertindak sendiri. Petik 2. Lan Qingyue menyarankan. Tentu, Wang Xian mengangguk. Kali ini, jika mereka bisa memburu lebih banyak orang percaya, mereka bisa memburu lebih banyak lagi. Ini adalah sumber daya yang sangat kaya. Bab 3899, 3.898.400 tahun perburuan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Wang Xian dan Lan Qingyue berpisah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Wang Xian terbang ke satu arah. Kecepatannya sangat cepat, dan jarak antara tim lain tidak terlalu jauh darinya. Setelah mencari-cari selama 2 hari, Wang Xian merasakan aura kekuatan iman. Hal ini membuat sudut mulutnya sedikit melengkung. Senyuman muncul di wajahnya. Setelah terbang ke depan selama beberapa menit, tim yang terdiri lebih dari 200 orang muncul di hadapannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Dia menggerakkan tubuhnya dan meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap, dia sampai di depan tim. Oh tidak, itu Raja Naga dari Istana Naga. Kita celaka. Ketika Wang Xian muncul di depan mereka, wajah semua orang langsung terlihat. Menunjukkan rasa takut dan putus asa. Wang Xian terkekeh dan langsung terbang. Gelombang energi menyelimuti mereka. Selain meninggalkan beberapa dewa, sisanya terbunuh. Saya telah memperoleh beberapa informasi lebih lanjut. Tidak buruk. Petik 2. Wang Xian memperoleh 2 informasi dari ingatan para dewa. Kedua informasi ini adalah arahan dari 2 tim lainnya. Meskipun pasukan istana ini telah berpisah, mereka tetap berada di istana yang sama. Mereka sangat akrab satu sama lain. Apalagi mereka baru saja berpisah belum lama ini. Dia masih tahu arah umumnya. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan mengejar berdasarkan 2 arah dalam pikirannya. 5 hari kemudian, Wang Xian muncul lagi di samping pasukan lain. Dia pergi dan membunuh mereka. 7 hari kemudian, dia menemukan pasukan keempat. Dalam beberapa bulan, Wang Xian telah membunuh 4 regu dan 50 hingga 60 dewa panteon. Di antara mereka, ada 3 dewa panteon tingkat 7. Ini sudah merupakan panen yang cukup bagus. Deng Bas. Saat ini, Wang Xian menerima pesan dari Lan Qingyue. Lan Qingyue telah menemukan pasukan dengan puluhan ribu orang yang percaya pada pasukan alam semesta. Ketika Wang Xian menerima berita itu, tubuhnya bergerak dan dia segera terbang. Untuk tim yang terdiri dari 10.000 orang yang percaya pada pasukan alam semesta, tentu saja sangat mudah bagi Lan Qingyue untuk menghancurkannya. Namun, Lan Qingyue tidak memiliki kekuatan penyerap jiwa. Jika dia mencarinya, itu murni karena keberuntungan. Jelas sekali, keberuntungannya sangat bagus. Dia menemukan tim yang terdiri dari 10.000 orang yang percaya pada tentara alam semesta. Ketika Wang Xian bergegas mendekat, Lan Qingyue menunjuk ke lokasi di depannya. Itu ada di sana, sebuah tim kecil yang terdiri dari 10.000 orang dari tentara iman. Saya tidak menghancurkannya. Petik 2. Lan Qingyue berbicara. Alasan mengapa dia tidak menghancurkannya adalah untuk membiarkan Wang Xian menggunakan kekuatan penyerap jiwanya untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Dia segera terbang. Energi yang menyesakkan menutupi area tersebut.
Energi yang menakutkan menyebabkan semua anggota tim beranggotakan 10.000 orang mengungkapkan ekspresi putus asa dan ketakutan. Apa yang terjadi selanjutnya sangatlah mudah. Setelah mendapatkan banyak informasi, Wang Xian menyampaikan informasi tersebut kepada Lan Qingyue. Kemudian, mereka melanjutkan perburuannya. Seiring berjalannya waktu, jumlah mukmin dan mukmin yang mati di tangan terus bertambah. Saat Wang Xian dan yang lainnya terus berburu dan membunuh. Ketika ratusan ribu penganut dan penganut tentara semesta tewas satu demi satu. Satu demi satu, beritanya pun menyebar ke saluran kepercayaan semesta. Para tetua dan ahli alam semesta kepercayaan tampak sedikit malu, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyampaikan berita ini kepada orang-orang yang beriman dan beriman di alam semesta berbintang. Ketika para dewa dan orang-orang percaya di alam semesta berbintang menerima berita ini, ekspresi mereka sangat jelek. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka, para ahli alam semesta kepercayaan yang perkasa, akan diburu setelah datang ke alam semesta berbintang. Mereka dibunuh satu persatu seperti mangsa. Hal ini membuat mereka merasa sangat sedih. Tak berdaya dan ketakutan. Semua dewa dan penganut yang percaya pada alam semesta khawatir mereka akan bertemu dengan Raja Naga dan yang lainnya. Karena begitu mereka bertemu, akibatnya adalah kematian. Mereka tidak berani beristirahat dan terbang mati-matian menuju saluran kepercayaan alam semesta. Waktu berlalu hari demi hari, dan perburuan terus berlanjut. Menurut perhitungan Wang Xian tentang kecepatan para dewa yang percaya pada alam semesta. Jika mereka ingin terbang ke saluran kepercayaan alam semesta, mereka membutuhkan setidaknya 400 tahun. Dengan kata lain, dia bisa berburu selama lebih dari 400 tahun. Seiring berjalannya waktu, satu demi satu, para dewa mati di tangan Wang Xian. Panennya juga meningkat dari hari ke hari. Lebih dari 200 tahun telah berlalu. Jumlah dewa dan penganut alam semesta kepercayaan yang mati di tangan Wang Xian setara dengan jumlah total penganut pasukan keyakinan. Menghadapi kerugian seperti itu, alam semesta kepercayaan tidak punya jalan keluar. Saat ini, di lokasi saluran alam semesta kepercayaan, sejumlah besar ahli dari 24 istana berkumpul di pintu keluar saluran. Mata mereka dipenuhi amarah dan niat membunuh saat mereka menatap ke arah alam semesta berbintang. Siap-siap, jika istana naga itu berani mendekati lorong luar angkasa kita dan mulai berburu, kami akan langsung masuk dan menghancurkan mereka. Petik 2. Seiring berjalannya waktu, para dewa dan penganut legiun semesta semakin dekat ke pintu keluar. Namun, semakin dekat mereka ke lorong itu, semakin khawatir para dewa terhadap istana naga Raja Naga. Begitu istana naga Raja Naga menjaga pintu keluar, dia bisa dengan mudah membantai semua dewa dan penganut alam semesta. Oleh karena itu, sejumlah besar ahli dari 24 istana alam semesta berkumpul di sini. Ada lebih dari 100 dewa puncak berkumpul di sini. Begitu ada masalah, mereka akan terbang ke alam semesta berbintang tanpa ragu-ragu. Ini karena mereka berada di ujung alam semesta. Jika mereka memasuki alam semesta berbintang dalam waktu singkat, mereka akan memiliki cukup waktu untuk mundur bahkan jika mereka dirasakan oleh raksasa kosmik asal surga di alam semesta berbintang. Oleh karena itu, selama Raja Naga dari Istana Naga berani muncul di dekat lorong mereka, mereka akan berani masuk dan menghancurkannya. Waktu semakin dekat dan dekat. Wang Xian telah memburu para dewa dan penganut alam semesta selama lebih dari 300 tahun. Pada saat ini, dia semakin dekat dengan saluran alam semesta kepercayaan. Mari berhenti. Perburuan ini berakhir di sini. Petik 2. Wang Xian, Lan Qingyue, dan yang lainnya mengambang di kehampaan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Baiklah, lebih jauh ke depan adalah saluran kepercayaan pada alam semesta. Jika mereka bernasib surga di sana, kita juga akan berada dalam bahaya besar. Hasil panen selama beberapa ratus tahun terakhir sudah sangat melimpah. Petik 2. Lan Qingyue berkata sambil tersenyum. Dalam pengejaran beberapa ratus tahun terakhir, selain 2 legiun yang telah mereka hancurkan pada awalnya, mereka juga telah membunuh setidaknya 2 pembangkit tenaga listrik dan orang-orang percaya dari pasukan kepercayaan di alam semesta satu demi satu. Panen kali ini tidak sedikit. Wang Xian dan yang lainnya tidak serakah dan berhenti tepat waktu. Sumber daya di tangan mereka cukup untuk mengangkat istana naga ke tingkat yang sangat kuat. Ayo kembali.
Wang Xian berkata kepada Lan Qingyue sambil tersenyum puas. Bab 3900 banding 3899 sepenuhnya menyempurnakan fragmen bintang. Wang Xian dan Lan Qingyue pergi. Mereka tidak pergi ke kota berbintang. Sebaliknya, mereka datang ke negeri Guntur. Tanah Guntur bisa dianggap sebagai salah satu tanah paling berharga di Istana Naga. Nilai tanah yang sangat berharga itu sangat tinggi. Bahkan jika itu adalah balapan puncak, mereka akan berjuang untuk itu. Hehe, sumber daya di Istana Naga sekarang cukup untuk dikonsumsi Istana Naga selama 1 miliar tahun. Petik 2. Wang Xian menghitung hasil panen di tangannya dan tersenyum. Itu setara dengan panen 4 pasukan iman. Jumlahnya lebih dari 200.000 dan hampir 300.000 mayat di tingkat Pantheon. Selain panen sebelumnya, dia telah memperoleh hampir 300 mayat tingkat 7 Pantheon. Ada lebih dari 4 juta mayat yang sebanding dengan level 8, level 9, dan puncak alam terhormat. Sumber daya ini cukup untuk dikonsumsi Istana Naga selama 1 miliar tahun. Itu sudah cukup bagi Istana Naga untuk mencapai peningkatan kekuatan yang mengerikan. Itu sudah cukup bagi Istana Naga untuk mengejar balapan puncak lainnya dalam hal kekuatan jarak menengah. Mungkin satu-satunya kekurangan Istana Naga adalah kemampuan untuk mendominasi kekuatan tempur di atas alam level 7. Tingkat kekuatan tempur ini hanya bisa dipertahankan oleh Wang Xian, Lan Qingyue, dan yang lainnya. Namun, kekuatan mereka kini tak terkalahkan di alam semesta berbintang. Xiao Xian, apakah kamu ingin menunggu sampai kamu menyempurnakan fragmen bintang sebelum kembali? Lan Qingyue bertanya pada Wang Xian. Ya, aku punya ide. Pertama, saya ingin menyempurnakan fragmen medan bintang sepenuhnya. Lalu, saya ingin pergi ke sana sekali. Binatang kristal yang kami temui sangat kuat, sebanding dengan kami di puncak dominasi. Namun, selama aku telah menyempurnakan pecahan medan bintang, bersama denganmu dan Xiao Lan, itu sudah cukup untuk menghancurkannya. Kalau begitu, energi yang ditingkatkan rumah Xiao dan Xiao Bai mungkin cukup. Kata Wang Xian, mengenai masalah klan Phoenix, singkirkan raksasa kristal itu dan segera kembali. Petik 2. Dia berkata, saat ini, klan Phoenix memiliki 4 raksasa luar angkasa di level 7. Adapun apakah keempat raksasa luar angkasa di level 7 ini benar-benar bawahan dari raksasa luar angkasa yang kacau, mereka tidak bisa 100% yakin. Juga tidak 100% yakin bahwa token Raja Binatang itu akan berguna bagi mereka. Setelah Wang Xian selesai dengan segalanya, dia akan bergerak seperti sambaran petir. Pertama, dia akan menyempurnakan fragmen bintang. Setelah memurnikannya, dia akan membunuh energi kristal dan binatang kristal di lautan. Kalau begitu, rumah kecil berwarna putih dan kecil akan mampu meningkatkan kekuatan mereka. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Xian dan yang lainnya akan dapat dengan mudah membunuh 4 monster luar angkasa yang berada di level 7. Tentu, Lan Qingyue menganggukkan kepalanya. Aku akan memperbaikinya dulu. Petik 2. Saat Wang Xian berbicara, dia segera mengeluarkan pecahan galaksi. Wang Xian hanya menyempurnakan sedikit dari keseluruhan fragmen galaksi. Fragmen galaksi tingkat penciptaan surga sangat kuat, meskipun hanya seperlimanya. Namun, dia masih bisa menggunakannya untuk melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan. Saat ini, Wang Xian dapat menggunakan fragmen galaksi untuk melepaskan bintang jatuh cepat, kunci ruang galaksi, penyelarasan bintang 8, bintang jatuh berapi, langit berat, dan kehancuran galaksi. Nama-nama ini diberikan oleh Wang Xian sendiri. Beberapa gerakan ofensif digunakan oleh para dewa alam semesta untuk menghadapinya. Wang Xian duduk bersila di domain guntur, diam-diam mengasuh. Untuk menyelesaikan pengasuhan ini, dibutuhkan setidaknya puluhan ribu tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Namun, dia tidak terburu-buru. Waktu berlalu dengan cepat. Pada saat yang sama, semua dewa dan penganut istana yang terletak di lorong luar angkasa alam semesta semuanya telah melarikan diri dan berkumpul di pintu masuk lorong tersebut. Beberapa ahli istana melirik para dewa dan penganut istana mereka dan tampak sangat malu. Kali ini, kerugian 24 istana mereka terlalu besar. Setelah kepercayaan alam semesta memasuki alam semesta berbintang, kerugian para dewa dan murid mereka terlalu besar. Khususnya, sebagian besar kerugian disebabkan oleh Raja Naga dari Istana Naga.
Raja segala dewa, apa yang harus kita lakukan sekarang? Raja naga terlalu kuat. Kami bukan tandingannya. Petik 2. Seorang tetua memandang Raja segala dewa dan berkata dengan ekspresi malu. Dengan penindasan alam semesta, akan sulit membunuh naga. Raja, Anda dapat memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya dan mengembangkannya secara perlahan. Jika kamu bisa membunuh Raja Naga, bunuhlah dia. Jika tidak bisa, kami akan membunuh Istana Naga terlebih dahulu saat bencana dimulai. Petik 2. Sosok bermuka tiga di tengah berkata dengan acuh tak acuh. Dia menghilang begitu dia berbicara. Dia tidak akan menyerang Istana Naga Raja Naga sekarang. Bencana belum dimulai, sehingga mereka tidak bisa memasuki alam semesta berbintang. Begitu mereka masuk, kemungkinan besar mereka akan mati di dalam. Oleh karena itu, para murid di bawahnya memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Melihat raja dari semua dewa pergi, para dewa dan orang percaya lainnya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Para ahli dari 24 istana saling memandang tanpa daya. Alam semesta berbintang sangatlah besar. Meskipun Raja Naga dari Istana Naga sangat kuat, tidak mungkin dia terus mengejar murid-murid alam semesta kepercayaan kita. Mari kita kirim dewa tingkat 7 dan tingkat 6 untuk mencari sumber daya di alam semesta berbintang terlebih dahulu. Petik 2. Setelah hening lama, seorang tetua istana berkata, "Kalau begitu, 24 istana kita akan bekerja sama untuk sementara waktu." Petik 2. Seorang tetua istana mengangguk dan berkata, "Segera, 24 istana mencapai kesepakatan. Pertama-tama mereka akan mengirim ahli para dewa untuk masuk dan perlahan berkembang, mencari harta karun dan sumber daya. Meski sangat suram, setidaknya tidak terlalu banyak bahaya. Kali ini, kepercayaan alam semesta sepenuhnya ditundukkan oleh Raja Naga dari Istana Naga." Waktu terus berlalu, ribuan tahun dan puluhan ribu tahun berlalu dalam sekejap. Alam semesta kepercayaan mulai bermain kotor. Ini adalah hal yang sangat bermanfaat bagi para murid kuat dari alam semesta 9 asal. Murid kuat dari ras puncak dan ras tingkat tinggi sekali lagi memulai jalur mencari peluang. Namun, seiring berjalannya waktu, hal-hal yang telah dinantikan dan diperhatikan oleh para murid agung dari alam semesta 9 asal tidak terjadi. Itu karena setelah sekian lama, Istana Naga tidak membalas dendam pada klan Phoenix. Hal ini menyebabkan banyak pemikiran dan dugaan muncul, dan juga menyebabkan banyak murid hebat dari alam semesta 9 asal berdiskusi. Alasan mengapa Istana Naga belum membalas dendam pada klan Phoenix saat ini pasti karena 4 monster luar angkasa setingkat penguasa. Raja Naga dari Istana Naga dan yang lainnya pasti berada di puncak alam kedaulatan, tapi sekutu binatang luar angkasa yang diundang oleh klan Phoenix juga sangat menakutkan. Petik 2. Raja Naga dari Istana Naga dan yang lainnya tidak cukup kuat untuk melawan monster luar angkasa alam berdaulat tingkat 4. Menurutku itu tidak memalukan. Raja Naga dan yang lainnya sudah sangat kuat. Petik 2. Raja Naga dari Istana Naga adalah idola saya. Saya mendukung Istana Naga dan Raja Naga. Sekarang klan Phoenix memiliki sekutu, belum terlambat untuk membalas dendam ketika Istana Naga lebih kuat. Kita tidak bisa menjadi Rush.